Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Suswanti Andriani. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan PLSQL dalam Oracle Database. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu pengertian PLSQL adalah bahasa pemrograman prosedural Oracle Corporation untuk database relasional. Untuk mendeskripsikan PLSQL, Anda mempelajari karakteristiknya dan mengidentifikasi perbedaan antara PLSQL dan SQL. Terus mengidentifikasi batasan SQL dan bagaimana PL/SQL mengatasi batasan tersebut akan membantu Anda memahami mengapa PL/SQL diperlukan. Selanjutnya, deskripsi SQL, ekstensi bahasa prosedural ke SQL. Bahasa pemrograman generasi keempat, bahasa pemrograman berpemilik Oracle, menggabungkan logika program dan aliran kontrol dengan SQL. SQL statement, pernyataan SQL yang ditampilkan sederhana dan lugas, namun jika Anda perlu mengubah item data secara bersyarat, Anda akan menemui batasan SQL. Nah, langsung saja kita demokan. Kita sudah membuka run SQL command line. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita konekkan dengan akun kita. Connect system. Nah, jadi yang pertama yang akan kita buat adalah membuat Animus block yang sederhana dengan menampilkan kata Assalamualaikum. Dengan perintah bikin dbms Assalamualaikum, kemudian kemudian kita eksekusi. Nah, di sini prosedur successful, tetapi hasilnya belum kelihatan karena kita harus menyetingnya dengan melakukannya pada output yaitu set server output on. Kemudian kita buat Animus blocknya lagi. Bikin. Nah, di sini maka outputnya akan keluar dengan kata Assalamualaikum. Nah, jadi ini merupakan penggunaan PL/SQL yang sederhana di dalam run SQL command line yang dimiliki oleh Oracle. Selanjutnya, penggunaan variabel dalam PL/SQL. Variabel adalah ekspresi yang mewakili sesuatu yang bernilai. Saat menentukan variabel di bagian deklarasi PS/SQL, Anda memberi label lokasi memori, menetapkan tipe data, dan jika perlu menetapkan nilai awal untuk variabel. Variabel dapat mewakili angka, string karakter, boolean, nilai benar atau salah, atau tipe data lainnya. Sepanjang kode PS/SQL, nilai variabel dapat diubah oleh operator penugasan dengan simbol titik 2 sama dengan. Gunakan variabel untuk penyimpanan data sementara, manipulasi nilai yang disimpan dapat digunakan kembali. Langsung saja kita demokan. Nah, di sini kita akan demokan bagaimana membuat variabel dan menentukan nilai pada variabelnya. Yang pertama kita harus membuat Animus blocknya dengan variabel. Pertama kita harus menentukan declare-nya. Sebelum itu kita mengaktifkan outputnya yaitu set server output on. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu kita menampilkan outputnya langsung pada bagian execute table. Contoh kali ini kita akan menggunakan table dengan perintah declare Nah, di sini kita memberikan nilainya dengan menggunakan titik 2 sama dengan, yaitu kata Assalamualaikum. dbms put line inp kemudian kita eksekusi. Nah, maka di sini akan muncul outputnya yaitu Assalamualaikum.
Nah, bedanya di sini kata assalamualaikumnya itu disimpan dulu pada variabel INP, kemudian dia dioutputkan pada lainnya ini. Dia dioutputkan pada lainnya. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan editor agar lebih mudah untuk mengedit prosesnya dengan mengedit perintahnya, yaitu dengan define editor notepad edit. Nah, maka akan membuka notepad temporary yang kita tuliskan tadi, kita tuliskan di sini. Nah, di sini kita bisa editnya. Di sini misalnya saya akan mengubah input A. Di sini juga input A. Kita save. Nah, maka di sini dia akan menampilkan kata assalamualaikum. Sebenarnya cara ini lebih disarankan karena lebih mudah untuk mengeditannya. Selanjutnya, mengenali PLSQL Lexical Units. Lexical Units adalah blok bangunan dari setiap blok PLSQL. Adalah urutan karakter termasuk huruf, angka, tetap, kembali, dan simbol. Dapat diklarifikasi sebagai pengidentifikasi kata-kata yang dipesan, pembatas, literasi, dan komentar. Langsung saja kita demokan. Nah, di sini langsung saja edit. Nah, kalau kita akan membuat prosedurnya itu declare ini diganti dengan jadi dihapus write or. Nah, salam ini itu adalah identifier dari prosedurnya. Di sini salam itu dicontohkan tidak menggunakan parameter karena declare-nya itu tidak digunakan lagi. Langsung saja di sini kita. Nah, di sini belum tampil atau di sini prosedur created. Jadi, bagaimana cara kita menghasilkan outputnya yaitu dengan perintah execute salam. Nah, maka di sini akan tampil kata assalamualaikum. Kita akan coba ubah lagi menjadi prosedur dengan parameter. Langsung saja. Ini edit. Nah, kita gunakan di sini salam 2. Salam 2. P salam dekat 2. Nah, di sini default. Nah, di sini defaultnya ini kalau tidak terisi otomatis, dia akan terisi apa? Di sini kita buat misalnya isi dulu. Nah, di sini inputannya ini tidak perlu lagi, jadi kita hapus saja. Yang ini juga. Nah, input ini kita ganti dengan P salam. Kemudian kita save. Nah, di sini prosedur created. Jadi, untuk membuktikannya, kita menggunakan perintah execute salam 2. Nah, sehingga dia akan muncul kata isi dulu. Tapi kalau kita isi salam 2 ini dengan kata assalamualaikum, di sini execute salam 2 assalamualaikum. Nah, maka yang muncul yaitu kata assalamualaikum juga.
Nah, selanjutnya kita akan membuat prosedur dengan tujuan untuk mengoperasikan angka. Langsung saja. Nah, di sini misalnya kita gunakan penjumlahan. Jadi kita membutuhkan parameter A dan B. Nah, salam 2 ini kita ganti ditambah di sini A in number, koma B in number. Nah, kemudian di sini C number. Satu akan kita is C A ditambah B. Maka di sini kita isi C. F. Nah, di sini tertulis prosedur created. Kemudian kita execute tambah ini 7,9. Nah, maka 7 tambah 9 yaitu 16. Selanjutnya pengenalan tipe data. PLSQL mendukung 5 kategori tipe data. Tipe data menentukan format penyimpanan, batasan, dan tentang nilai yang valid. Scalar yaitu memegang satu nilai tanpa elemen internal. Komposit yaitu berisi beberapa elemen internal yang dapat dimanipulasi secara individu. Large Object atau LOB yaitu menyimpan nilai yang disebut pelacak yang menentukan lokasi objek besar seperti gambar grafik dan disimpan di luar garis. Reference yaitu menyimpan nilai yang disebut pointer yang mengarah ke lokasi penyimpanan objek yaitu skema dengan nama atribut dan metode. Tipe data objek mirip dengan mekanisme celah yang didukung oleh C++ dan Java. Nah, di sini langsung saja kita demokan. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana menggunakan tipe data. Pada demo ini kita menggunakan skema HR. Yang pertama kita konekkan dulu. Connect sistem. Kemudian connect HR. Select table name from user table. Nah, di sini ada 8 row, ada 8 table, kemudian saya akan memilih salah satu yaitu select from
jobs. Nah, selanjutnya kita akan membuat blok subprogramnya yang isinya ada deklarasi tipe data dan merujuk table pada skema HR yang kita gunakan. Animos block saja. Pertama kita set server on. Nah, jadi kita memanggil job ID-nya yaitu MK. Ini MK main yang mana yaitu titelnya Marketing Management. MK main yaitu Marketing Manager. Selanjutnya menulis pernyataan eksekusi PL/SQL. Yang pertama yaitu fungsi SQL di PL/SQL. Fungsi tersedia dalam statement prosedural. Yang pertama yaitu karakter baris tunggal, yang kedua nomor baris tunggal, yang ketiga tanggal konversi tipe data. Selanjutnya tidak bersedia dalam pernyataan prosedural. Yang pertama dekode, cache digunakan sebagai gantinya. Yang kedua fungsi group, AVF, min, max, dan lain-lain hanya dapat digunakan dalam pernyataan SQL. Fungsi SQL membantu Anda memanipulasi data. Mereka termasuk dalam kategori berikut. Yang pertama karakter, yang kedua jumlah, yang ketiga tanggal, yang keempat konversi, yang kelima miscellaneous. Langsung saja kita demokan untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kita akan membuat demo konferensi di dalam PL/SQL menggunakan Animos Block. Nah, di sini set server out, declare, nilai number, kemudian nah, maka di sini muncul 5 ditambah 5 yaitu 10. Nah, di sini kita pakai dua nilai. Yang nilai pertama itu menggunakan number. Nah, yang nilai kedua itu kita menggunakan faktor. Nah, isinya itu adalah 10. Nah, di sini apakah bisa dilakukan penjumlahan jika data berbeda? Hasilnya akan otomatis berubah. Selanjutnya, next block and variable scope. Next block yaitu yang pertama PL/SQL adalah bahasa struktur blok. Unit dasar, prosedur, fungsi, the block anonim adalah blok logis yang dapat berisi sejumlah subblok bersarang. Yang ketiga, setiap blok logis sesuai dengan masalah yang harus dipecahkan. Selanjutnya, variable scope yaitu blok atau blok di mana variabel dapat diakses, di mana ia dapat digunakan dalam PL/SQL. Variabel scope adalah blok tempat ia dideklarasikan ditambah semua blok yang bersarang di dalam next block. Langsung saja kita demokan untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, review of CLDML, bahasa manipulasi data. Anda dapat menggunakan perintah DML untuk menambahkan baris, menghapus baris, dan mengubah data dalam satu baris. Perintah DML adalah insert, update, delete, dan merge. Dalam versi online atau host dari Application Express di Academy, pengaturan default atau proses perintah Apex SQL adalah auto commit dihidupkan. Jika Anda memiliki versi Apex yang diminta secara lokal, ada kotak centang auto commit yang dapat dihilangkan centangnya untuk menonaktifkan auto commit. Ketika auto commit dinonaktifkan, perintah DML menghasilkan perubahan permanen hanya ketika perintah auto
auto commit dikeluarkan baik di dalam blok PLSQL atau dengan sendirinya. Jika pengguna log off secara normal atau menutup jendela browser sebelum menjalankan perintah auto commit, perubahan akan dibatalkan. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita demokan. Selanjutnya, saya akan membuat Animus block yang terdiri dari bagian outer block dan inner block. Ini langsung saja edit. Nah, di sini declare nama Adkar 10 sesuai dengan Suswantia, kemudian ditutup, kemudian begin, kemudian declare, kemudian di sini nama Adkar 10 2 sama dengan Andriani, kemudian bikin, kemudian di BMS di sini nama kemudian kita save. Nah, maka di sini nama innernya itu diambil dari nama partikannya yaitu Suswanti Andriani, dan nama innernya Andriani diambil dari sini, dan nama outernya itu diambil dari yang utama. Selanjutnya, saya akan memanggil nama dari inner block, yang dipanggil adalah outer blocknya. Akan kita pakai kualifikasi kita buat kualifikasi yang membedakan. Di sini kita edit. Di sini itu 1. Di sini nah, yang ini kita tambah dengan 1. Ya, yang ini tidak usah, langsung saja. Nah, maka di sini nama innernya itu Suswantia dan nama outernya itu Suswantia. Kemudian di sini kita edit lagi, kita tambahkan 2 dot nama. Nah, di sini error. Kenapa hasilnya error? Karena di bagian innernya ini tidak bisa dipanggil oleh outer block, tetapi bagian outer blocknya itu bisa dipanggil oleh inner block. Nah, jadi sekian video saya kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.